Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Mira Aka dengan NIM SF220608. Saya akan memaparkan tugas ringkasan materi dari mata kuliah parasitologi. Langsung saja, yang pertama yaitu materi mengenai trematoda. Trematoda merupakan film dari cacing pipih Platyhelminthes yang umumnya dikenal sebagai cacing parasit pada vertebrata dan invertebrata. Yang pertama, pengertian trematoda. Trematoda atau cacing pipih adalah kelompok cacing parasit yang memiliki tubuh pipih dan struktur mirip pita. Yang kedua, klasifikasi trematoda. Trematoda terdiri dari trematoda usus, trematoda hati, trematoda darah, dan trematoda paru. Yang ketiga, macam-macam trematoda. Contohnya yaitu schistosoma, penyebab schistosomaniasis. Yang kedua, Fasciola hepatica, penyebabnya yaitu Fasciola liasis. Dan Clonorrhizis sinensis, penyebabnya itu Clonorrhiasis. Yang keempat, siklus hidup trematoda. Siklus hidup trematoda umumnya melibatkan dua inang. Inang pertama seringkali adalah siput, air, atau moluska lainnya. Sementara inang kedua adalah vertebrata seperti manusia atau hewan lainnya. Yang kelima, ciri-ciri telur trematoda. Telur trematoda umumnya berbentuk oval atau bulat, dilengkapi dengan cangkang dan seringkali memiliki penutup. Yang keenam yaitu morfologi trematoda. Trematoda memiliki tubuh pipih dan struktur khas seperti ventral sucker dan oral sucker yang digunakan untuk melekat pada inangnya. Yang ketujuh, patologi trematoda. Infeksi trematoda pada manusia dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit, termasuk schistomiasis, fascioliasis, dan clonorrhiasis, yang dapat menyebabkan kerusakan pada organ yang terinfeksi. Yang kedua adalah arthropoda. Arthropoda adalah film hewan yang mencakup serangkaian hewan yang memiliki tubuh berruas-ruas dan terbungkus dalam exoskeleton. Mereka adalah hewan yang paling beragam dan paling banyak di planet ini. Arthropoda termasuk serangga, laba-laba, udang, kepiting, dan serangkaian hewan lainnya. Adapun klasifikasi arthropoda, yang pertama kelas Arancinidae, misalnya laba-laba. Yang kedua kelas Insecta, misalnya kumbang, lalat, dan lebah. Yang ketiga kelas Crustacea, misalnya udang, kepiting, dan lobster. Yang keempat kelas Myriapoda, misalnya lipan dan kaki seribu. Peranan menguntungkan arthropoda terdiri dari 3, yaitu penyerbuk, misalnya lebah, membantu dalam penyerbukan tanaman. Yang kedua, pengurai. Serangga dan krustasea membantu dalam mengendaur ulang material organik. Yang ketiga, pemangsa hama. Beberapa serangga memakan hama yang merugikan tanaman. Adapun peran merugikan arthropoda yaitu terdiri 1. Hama pertanian. Serangga memiliki kutu daun dan belalang dapat merusak tanaman pertanian. Yang kedua, penyakit vektor. Nyamuk dapat menyebarkan penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Selanjutnya itu metamorfosis arthropoda. Arthropoda mengalami beberapa jenis metamorfosis, yaitu yang pertama metamorfosis sempurna. Tahap telur, larva, pupa, dan dewasa. Misalnya yaitu kupu-kupu. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Tahap telur, nimfa, dan dewasa. Misalnya adalah belalang. Yang ketiga adalah protozoa. Protozoa adalah organisme eukariotik bersel tunggal yang merupakan bagian dari kerajaan Protista. Mereka ditemukan di berbagai habitat termasuk air tawar, air laut, tanah, dan sebagai parasit dalam tubuh hewan dan manusia. Karakteristik protozoa sendiri terdiri dari yang pertama organisme bersel tunggal yang dapat bergerak aktif. Yang kedua, umumnya memiliki inti sel nukleus yang membedakannya dari bakteri. Yang ketiga, bentuk tubuh bervariasi, ada yang bulat, oval, atau berbentuk lainnya. Yang keempat, reproduksi dapat dilakukan secara aseksual pembelahan binar atau seksual konjugasi pembelahan multiplex. Klasifikasi protozoa. Protozoa dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik morfologi, siklus hidup, dan metode geraknya. Beberapa kelompok utama protozoa adalah 1. Rhizopoda. Contohnya amoeba yang memiliki pseudopodia yang bergerak dan mendapatkan makanan. Yang kedua, flagellata. Contohnya Trypanosoma dan Giardia yang memiliki flagella untuk bergerak. Yang ketiga, Coeliophora. Contohnya Paramecium yang memiliki silia untuk bergerak dan mencerna makanan. Yang keempat, Sporozoa. Contohnya Plasmodium yang merupakan parasit intraseluler dan yang menyebabkan penyakit seperti malaria. Yang kelima, Ciliata. Contohnya Vircocella yang memiliki silia untuk bergerak dan
berbagai macam struktur sel dan kompleks. Protozoa memiliki peran penting dalam proses sebagai pemangsa mikroba dan menjadi bagian penting dari rantai makanan di berbagai habitat. Beberapa juga memiliki peran negatif sebagai agen penyebab penyakit pada manusia dan hewan. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.